Seorang pria dan seorang wanita terlihat sedang tidur bersama. Tetapi di tengah keasikan mereka berdua, tiba-tiba si wanita mengikat si pria dengan menggunakan kain putih. Lalu menikamnya berkali-kali sampai meninggal dunia. How's it going, guys? Morning, Pete. You guys know Captain Talcott? Sure. Kita diperkenalkan oleh seorang detektif bernama Nick dan partnernya bernama Gus. Mereka berdua ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Setelah diselidiki, pria yang ditusuk berkali-kali ini sampai meninggal bernama Johnny Boss. Dia merupakan mantan musisi rock and roll. Dan karena kekayaannya, dia yang mendanai kampanye wali kota saat ini. Jadi bisa dikatakan dia merupakan orang yang dihormati. Berdasarkan analisa dokter, Johnny meninggal 6 jam yang lalu, berarti pukul 2 pagi. Polisi mengira awalnya pembantunya Johnny yang membunuhnya karena pembantunya lah yang menemukan mayat Johnny. Tetapi setelah dipikir-pikir tidak mungkin. Pembantunya Johnny berumur 54 tahun dan beratnya 240 pon. Dengan umur setua itu dan dengan berat badan seberat itu, terlihat tidak mungkin bahwa dia membunuh Johnny. Terakhir Johnny terlihat meninggalkan klub bersama dengan teman wanitanya di tengah malam. Ditemukan alat pemecah es berlumuran dengan darah di ruang tamu. Bertanda Johnny dibunuh dengan menggunakan alat pemecah es. Setelah dicek kasurnya, air mani milik Johnny itu berada di seluruh spray. Bertanda ketika Johnny ditusuk berkali-kali, di saat itu juga dia mengalami klimaks. Terus juga ditemukan kokain. Johnny meninggalkan klub bersama dengan teman wanitanya di tengah malam. Dan wanita tersebut bernama Catherine Trammell. Nick bersama dengan Gus pun pergi ke alamat Catherine. Mereka berdua sampai dan terlihat rumah Catherine cukup besar. Yang datang bukan yang diharapkan mereka berdua, melainkan seorang wanita bernama Roxy. Dan Roxy ini merupakan teman wanitanya Catherine. Roxy pun memberikan alamat di mana Catherine berada. Sebelum Nick dan Gus pergi, Roxy berkata bahwa bukan Catherine pelakunya. I'm Roxy. Catherine didn't kill him. Yes. So how did he die? He was murdered. I wasn't dating him. I was him. Mereka berdua sampai dan ya seperti yang diharapkan. Rumahnya cukup besar dan di sekeliling banyak mobil sport. Mereka berdua berkeliling dan terlihat Catherine sedang santai merokok di balkon luar. Melihat kehadiran dua detektif, Catherine sama sekali tidak takut. Dia malah tersenyum. Mereka berdua mulai menginterogasi Catherine. Catherine berkata bahwa dia dengan Johnny tidak berkencan. Catherine berteman dengan Johnny hanya untuk menyetubuhinya. Catherine berkata bahwa dia sudah menyetubuhi Johnny selama kurang lebih 1,5 tahun. Catherine mengaku bahwa tadi malam dia pergi bersama dengan Johnny. Setelah pergi, Catherine pulang ke sini dan Johnny pulang ke rumahnya. Nick bertanya, apakah Catherine memiliki penyesalan setelah mendengar Johnny mati? Catherine berkata ya, karena dia suka menyetubuhi Johnny. Dan sekarang karena Johnny sudah meninggal, dia sudah tidak bisa lagi. Karena mereka berdua tidak bisa menangkap Catherine karena bukti tidak cukup, terpaksa mereka berdua pergi. Jadi Catherine merupakan wanita yang sangat cantik dan manipulatif. Terlihat ketika dua detektif datang ke rumahnya, dia malah tersenyum. Tidak panik sedikit pun. Bahkan ketika diinterogasi dia terlihat sangat tenang. Nick pergi bertemu dengan dokter psikiaternya bernama Dr. Garner. Jadi ada insiden di masa lalu yang mengakibatkan Nick harus bertemu dengan Dr. Garner secara rutin. Garner menanyakan pekerjaan Nick bagaimana, kehidupan pribadinya, perasaannya baru-baru ini dan lain sebagainya. Jadi dulu ternyata Nick suka minum, merokok, dan menggunakan kokain. Nick menjelaskan ke Dr. Garner, sekarang dia sudah berhenti minum, merokok, dan menggunakan kokain. Tentu hal tersebut membuat Dr. Garner kagum, karena berhenti minum, berhenti merokok, dan pastinya berhenti narkoboy merupakan hal yang sangat amat sulit. Kini Dr. Garner tahu bahwa Nick sudah sehat. Nick ingin Dr. Garner memberitahu Internal Affairs bahwa sekarang dia merupakan polisi yang sehat sehingga tidak perlu menghadiri sesi ini secara rutin. Nick pun pergi
dan Dr. Garner berkata bahwa dia masih merindukannya. Jadi bisa disimpulkan Dr. Garner memiliki rasa terhadap Nick. Nick mendiamkannya karena dia tahu kalau Dr. Garner sudah menikah. Smoking? Let me out of here. I still miss you, Nick. She misses me. The scarf was Hermes. It's expensive. Setelah diselidiki terdapat 31 luka tikaman di leher dan di dada Johnny. Tidak ada data yang dapat digunakan. Tidak ada catatan kekerasan, murni tikaman. Tidak ada data untuk alat pemecah es juga. Kain yang dipakai untuk mengikat Johnny merupakan selendang merek Hermes. Dan selendang ini merupakan selendang yang harganya sangat amat mahal. Hanya diproduksi 20.000 unit dalam setahun. Berarti selendang ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Dilihat dari gaya hidupnya, Johnny suka obat bius, suka gadis-gadis, suka rock and roll, dan suka wali kotanya. Tersangka satu-satunya yaitu Catherine Trammell. Usianya 30 tahun. Lulusan cum laude di Universitas Berkeley pada tahun 1983. Gelar sarjana ganda dan jurusan yang diambil yaitu literatur dan psikologi. Marvin dan Ellen Trammell merupakan kedua orang tuanya. Meninggal terbunuh dalam kecelakaan kapal di tahun 1979. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Catherine mewarisi kekayaan kedua orang tuanya, yaitu perkiraan aset sebesar 110 juta dolar. Lebih mengejutkannya, Catherine pernah bertunangan dengan seorang petinju terkenal bernama Manuel Vasquez. Dan sekarang Manuel Vasquez sudah meninggal karena pertandingan tinju. Catherine bukan sembarang wanita. Dia mempunyai 100 juta dolar, pernah berhubungan dengan petinju terkenal, dan juga dengan musisi rock and roll terkenal. Mempunyai gelar sarjana di bidang psikologi bertanda dia bisa mengacaukan pikiran seseorang. Mempunyai gelar literatur bertanda dia juga merupakan seorang penulis. Lebih mengejutkannya apa? Catherine pernah mempublish sebuah novel berjudul Pena. Dan novel tersebut tentang seorang pensiunan bintang rock and roll yang dibunuh oleh teman wanitanya sendiri. Sama persis dengan kasus pembunuhan Johnny. Nick membaca novel milik Catherine dan ya, pensiunan bintang rock and roll yang ada di novel ini dibunuh dengan cara ditusuk dengan menggunakan alat pemecah es, sedangkan tangannya diikat dengan menggunakan kain syal berwarna putih. Sama persis dengan kasus pembunuhan Johnny. Polisi memanggil dokter bernama Dr. Lemon. Dia mengajar ilmu penyakit jiwa di Universitas Stanford dan juga dia merupakan tim psikologi di Departemen Kehakiman. Dr. Lemon menjelaskan, dia melihat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang menulis novel ini adalah pembunuhnya. Dan novel ini dijadikan sebagai pembunuhan yang dideskripsikan dalam detail penulisan. Kemungkinan kedua, seseorang yang membaca buku ini merupakan pembunuhnya. Bisa saja merupakan fans beratnya Catherine. Jika penulis merupakan pembunuhnya, yaitu Catherine, polisi sedang berhadapan dengan pikiran yang berliku dan sangat kejam. Novel ini setidaknya ditulis sekitar 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang artinya penulis pasti sudah merencanakan pembunuhan ini di alam bawah sadar. Jika penulis merupakan pelakunya berarti dia cukup pintar. Novel ini akan dijadikan sebagai pembelaannya. Ketika diinterogasi, Catherine bisa saja berkata, "Menurutmu aku cukup bodoh untuk membunuh seseorang seperti yang kugambarkan di buku milikku. Aku tidak akan melakukannya karena aku tahu aku akan menjadi tersangka." Ada yang setuju membawa Catherine untuk diinterogasi dan ada juga yang tidak setuju. Kenapa? Karena Catherine merupakan orang kaya. Dia bisa saja membuat orang-orang di sini dipecat dengan pengacara mahalnya karena telah menuduhnya membunuh seseorang. Tetapi di sisi lain, Catherine merupakan orang terakhir yang Johnny temui. Nick dan Johnny pun pergi ke rumah Catherine untuk membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Could I change into something more appropriate? I'm ready. You have the right to an attorney. Do you have a cigarette? Sebelum pergi, Catherine mengganti busananya dengan busana yang lebih pantas. Di dalam, Nick menemukan sebuah koran lama, koran yang berisi insiden dia di masa lalu,
yaitu tanpa sengaja menembak turis sampai meninggal dunia. Jadi itulah kenapa sekarang dia disuruh Internal Affairs untuk menghadiri sesi Dr. Garner secara rutin. Singkatnya, Catherine sudah berganti busana. Di mobil, Catherine meminta rokok kepada Nick dan Nick berkata bahwa dia tidak punya rokok karena sudah berhenti. Tetapi anehnya, ternyata Catherine mempunyai rokok sendiri. Kenapa aneh? Karena Catherine punya rokok sendiri tetapi kenapa harus meminta kepada Nick di awal? Ditambah, udah tahu Nick udah bilang kalau dia berhenti merokok, Catherine menawarkan Nick rokok. Gus bertanya, apakah Catherine sedang mengerjakan buku lain? Catherine berkata iya, dan buku barunya nanti itu tentang seorang detektif yang jatuh cinta kepada pelukan wanita yang salah. Dan di akhir cerita wanita itu membunuhnya. Mendengar hal itu Nick hanya bisa tertawa. I quit. Congratulations. I told you I quit. You working on another book? He falls for the wrong woman. What are you gonna do? Charge me with smoking? Singkatnya mereka sampai. Catherine tidak memanggil pengacara karena dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan pengacara. Ketika diinterogasi, Catherine berperilaku agak sedikit nyeleneh. Di gedung ini dilarang merokok tetapi Catherine masih saja membakar rokoknya. Catherine menjelaskan hubungannya dengan Johnny. Katanya dia suka berhubungan dengan Johnny. Dia suka dengan laki-laki yang selalu memberikannya kesenangan. Catherine mengaku bahwa dia tidak pernah mengalami kekerasan seksual. Dia juga mengaku bahwa dia tidak pernah mengikat kedua tangannya Johnny ketika berhubungan. Catherine ditanya, apakah dia membunuh Johnny Bos? Catherine berkata bahwa dia tidak bodoh untuk membunuh seseorang seperti apa yang digambarkan di buku novel miliknya. Dia tidak akan melakukannya karena dia tahu dia akan menjadi tersangka. Semakin kesini, Catherine semakin nyeleneh. Dia secara tidak langsung menunjukkan kemaluannya khususnya kepada Nick. I loved him, it hurt. Maybe I was just guessing. What difference does it make? Nick tahu bahwa sekarang Catherine suka bermain. Nick bertanya apa perasaan Catherine setelah tunangannya, yaitu Manuel Vasquez meninggal dunia. Catherine berkata itu menyakitkan. Nick bertanya, bagaimana dengan Johnny? Apa yang Catherine rasakan? Catherine berkata bahwa dia merasa ada seseorang yang membaca bukunya lalu memainkan sebuah permainan. Catherine juga berkata bahwa dia tidak sedih kalau Johnny mati karena dia tidak mencintainya. Dia hanya suka berhubungan dengannya. Catherine bertanya ke Nick, apakah Nick pernah melakukan hubungan dengan orang lain saat sudah menikah? Letnan Walker bingung bagaimana Catherine tahu kalau Nick sudah menikah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Catherine sudah melakukan penelitian sebelumnya terhadap hidup pribadinya Nick. Catherine melakukan tes kebohongan di mesin poligraf dan setelah dilakukan tes, tidak ada kedipan, tidak ada variasi tekanan darah, tidak ada perbedaan denyut nadi. Jadi ya, mesin poligraf berkata bahwa Catherine tidak berbohong. Sedangkan Nick sangat yakin kalau Catherine berbohong. Nick tahu berdasarkan instingnya, Catherine lah yang membunuh Johnny Bos. Karena tidak ada satupun bukti dan Catherine lolos tes kebohongan, terpaksa polisi harus membiarkannya pulang. Nick mengantar Catherine pulang. Nick berkata bahwa Catherine beruntung telah mengalahkan mesin poligraf. Catherine berkata bahwa hal ini sama saja dengan waktu di mana Nick menembak 2 orang turis. Nick menjalankan tes kebohongan dan lolos, bertanda bahwa Nick tidak bersalah. Sama seperti Catherine, Catherine menjalankan tes kebohongan dan lolos, bertanda bahwa dia tidak bersalah. You know I don't wear any underwear. Thanks for the ride. No, Chucky, get me double blackjack in the rocks, please. She doesn't know me, okay? Here you go, Nick. Anyway. Come on, Phil, don't let this one slide. Nick pergi ke bar untuk bertemu dengan para partner polisinya. Sangat aneh padahal Nick sudah berhenti minum sejak lama. Tetapi sekarang dia kembali minum. Nick bertanya, sekarang apa yang harus dilakukan? Letnan Walker berkata sekarang sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Satu-satunya tersangka, yaitu Catherine, dan dia lolos
tes kebohongan sehingga sekarang tidak bisa ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka lagi. Tiba-tiba ada yang ikut campur ingin berbuat masalah. Dia memanggil Nick, si penembak. Sehubungan dulu Nick tanpa sengaja pernah menembak 2 turis yang tidak bersalah. Pria ini bernama Marty. Karena tidak terima diledek, Nick berdiri lalu marah. Tetapi untungnya Dr. Garner datang dan berhasil memisahkan mereka berdua. Terlihat Dr. Garner membela Nick. Shooter? Stop riding me, man! I'll kick your fucking teeth in! Fuck off, Marty. Wanna go? Nick dan Dr. Garner pun pergi lalu mereka tidur bersama. Setelah tidur bersama, Garner bertanya, Catherine merupakan perempuan macam apa? Nick berkata bahwa Catherine memanfaatkan buku novelnya sebagai pembelaannya. Garner berkata bahwa dulu dia satu kelas dengan Catherine di Universitas Berkeley. Tentu di sini Nick kaget kenapa Garner tidak menceritakannya dari awal. Nick membutuhkan rokok. Garner tentu agak marah. Kenapa sekarang Nick tiba-tiba mulai minum dan mulai merokok lagi? Padahal sudah lama berhenti. Nick kembali ke kantornya sambil menghisap rokok. Setelah diselidiki oleh polisi dulu pada tahun 80-an, terdapat pembunuhan seorang profesor di Universitas Berkeley. Dan dibunuhnya dengan cara yang sama, yaitu di tempat tidur. Beberapa luka tikaman, menggunakan alat pemecah es dan diikat dengan menggunakan syal berwarna putih. Sementara yang lain pergi ke Universitas Berkeley untuk diinvestigasi lebih lanjut, Nick disuruh oleh Letnan Walker untuk pergi membuntuti Catherine. Dengan senang hati, Nick pun pergi melaksanakannya. Dia membuntuti Catherine pagi, siang, sore, dan malam. Catherine sempat berhenti di sebuah rumah milik Hazel Dopkins. Dan Hazel Dopkins merupakan seorang wanita tua. Setelah membuntuti Catherine, Nick kembali ke kantor. Dia mengecek catatan polisi tentang seseorang bernama Hazel Dopkins. Dan ketika dicek, ternyata Hazel Dopkins dulu pernah membunuh seluruh keluarganya. Membunuh 3 anaknya dan suaminya. Padahal keluarga Dopkins tidak memiliki masalah finansial. Terlihat kehidupan keluarganya cukup baik. Tetapi di suatu hari yang cerah, tidak tahu kenapa Hazel Dopkins menghabisi mereka semua dengan cara menikam mereka dengan menggunakan pisau yang dia dapat dari hadiah pernikahan. Setelah itu anehnya Hazel Dopkins mengaku ke polisi bahwa dia yang telah membunuh seluruh keluarganya. Terus Nick mendapat satu informasi dari Gus. Gus habis pergi ke Universitas Berkeley dan setelah diselidiki, dulu ada seorang profesor yang mati bernama Dr. Noah Goldstein. Dan Dr. Noah Goldstein itu merupakan pembimbingnya Catherine. Tetapi Catherine tidak bisa menjadi tersangka karena dulu tidak ada bukti konkret yang bisa membuktikan bahwa Catherine membunuh Dr. Noah Goldstein. Besoknya Nick pergi ke rumah Catherine. Ketika sampai dan masuk, terlihat Catherine sedang mencari semua informasi tentang Nick. Alasannya, Catherine ingin Nick menjadi tokoh detektif di bukunya. Mereka berdua ke atas. Catherine menyiapkan minuman. Catherine memecahkan batu es dengan menggunakan alat pemecah batu es. Catherine bertanya, bagaimana rasanya membunuh seseorang? Nick pun bercerita, insiden dulu merupakan sebuah kecelakaan. 2 turis masuk ke garis polisi. Dan mau tidak mau Nick menembak mereka. Nick kembali bertanya, ada hubungan apa Catherine dengan Profesor Noah Goldstein? Terus juga siapa itu Hazel Dopkins? Catherine menjawab bahwa Profesor Goldstein merupakan pembimbingnya di masa kuliah. Kematian profesor ini yang menjadi inspirasi novel milik Catherine, di mana si pembunuh membunuh korbannya dengan menggunakan alat pemecah es. Karena Profesor Goldstein dibunuh dengan cara ditikam dengan menggunakan alat pemecah es. Terus Hazel Dopkins, dia merupakan temannya Catherine.
Catherine mendekati Hazel Dawkins karena dia ingin tahu bagaimana hati pembunuh bekerja. Catherine kembali bertanya. Kali ini Catherine memanggil Nick si penembak. Catherine tahu di waktu Nick menembak 2 turis, Nick sedang dalam keadaan mabuk. Istrinya tahu bahwa Nick membunuh 2 orang tidak berdosa karena mabuk. Maka dari itu, istrinya Nick mulai depresi dan bundir. Nick mulai teringat akan istrinya yang mati karena bundir. Maka dari itu, dia langsung marah. Dan pas banget, Roxy datang. Don't you shoot her. Did you like it too much? How much coke did you do? She's on the phone. Please. It's Nilsson. Bagaimana Catherine tahu kalau istrinya Nick bundir? Maka dari itu Nick pergi ke Dr. Garner. Nick marah karena dokumen pribadinya telah diketahui oleh Catherine. Soalnya informasi tentang istrinya Nick mati karena bundir hanya ada di dokumen pribadinya. Tidak tersebar kemana-mana. Nick marah dan bertanya siapa orang yang mempunyai akses ke dokumen pribadi miliknya. Melihat Nick marah tentu Garner langsung takut. Garner berkata bahwa Marty yang mempunyai akses ke dokumen pribadi milik Nick. Tanpa mikir, Nick pergi melabrak Marty. Dan ya, mereka berdua bertengkar karena Nick tahu kalau Marty menjual dokumen pribadinya ke Catherine. You sold her my file, didn't you? How much did she pay you? You are out! You're out! She's coming after me, Gus. I don't owe you anything. I'll work out some of that hostility. You did it for me. Yes. Lelah dipermainkan, Nick pulang dan menghabiskan waktunya untuk minum. Datang Garner. Tentu karena kesal dokumen pribadinya diberikan akses ke Marty, Nick dan Garner sempat ricuh. Tetapi akhirnya keadaan menjadi reda dan Garner meminta maaf. Garner harus memberikan akses ke Marty karena jika tidak, Marty akan memecat Nick. Jadi kesimpulannya Garner memberikan akses dokumen pribadi milik Nick ke Marty karena dia peduli sama Nick. Dia tidak mau Nick dipecat dari kepolisian. Nick mulai mengerti dan setelah itu dia menyuruh Garner untuk pergi. Di tengah malam ketika sedang tidur, Nick mendapat telepon. Terdapat informasi mengejutkan. Marty meninggal dunia karena ada seseorang yang menembaknya dengan menggunakan revolver kaliber 38. Sekarang polisi tidak tahu siapa penembaknya. Tetapi mereka mencurigai Nick. Karena baru-baru ini Nick dengan Marty sempat bertengkar. Nick pun diinterogasi. Nick ditanya, di malam Marty dibunuh, dia ada di mana? Datang Dr. Garner. Jadi di malam itu, Garner sempat pergi ke rumah Nick. Garner membantu meyakinkan 2 orang yang menginterogasi Nick bahwa Nick bukan pembunuhnya. Soalnya di malam itu, Garner berkata bahwa dia pergi ke rumah Nick dan Nick sedang dalam keadaan waras dan jernih pikirannya. Garner juga menjelaskan bahwa dia sempat bertanya soal Marty ke Nick. Garner berbohong dengan berkata bahwa Nick memperlihatkan penyesalan dan tidak menunjukkan permusuhan dengan Marty. Setelah diinterogasi, Nick pergi menghampiri Garner. Nick berterima kasih dengan sungguh-sungguh karena tadi sudah diselamatkan ketika diinterogasi. Garner menerima rasa terima kasih tersebut dan ya mereka berdua kembali seperti biasa. Where were you last night? Oh, I'm watching TV. Last night, he was sober and lucid. What are you gonna do, charge me with smoking? Thank you. Promise? Forget about her, for Christ's sake. Go somewhere. Stay away from her. Disinilah Nick mulai curiga dengan Catherine. Nick sangat yakin bahwa Catherine pelakunya. Bahwa Catherine merupakan dalang dari meninggalnya Marty. Walaupun sudah dijelaskan ke Letnan Walker, Walker tetap saja tidak percaya. Dia menyuruh Nick untuk lupakan tentang Catherine dan move on terhadap kasus lain. Nick mendapat informasi baru dari temannya. Katanya orang tua Catherine meninggal karena kapalnya meleleh. Jadi ada kebocoran di saluran tangki. Terdapat sebuah investigasi besar-besaran. Apakah tangki tersebut dirusak oleh orang atau tidak? Tetapi entah kenapa, investigasi tersebut diberhentikan. Nick pulang dan di depan apartemennya terdapat Catherine sedang duduk menunggu.
Disinilah mau tidak mau Nick harus ikut serta ke dalam permainan Catherine demi bisa tahu apakah Catherine benar-benar pelakunya. Apakah Catherine pelaku dari pembunuhan Johnny Boss dan Marty. Nick mengajak Catherine untuk masuk ke apartemennya. Setelah itu, Nick membuatkan Catherine minuman. Ketika Nick sedang memecahkan es untuk minumannya, Catherine mengusulkan dirinya untuk dia saja yang memecahkan es tersebut. I like you. You do? Why don't you let me do this for you? How about if I call you Nikki? My friends call me Catherine. What the fuck do you want from me, Catherine? Nick langsung menuju ke poinnya. Dia bertanya ke Catherine berapa banyak uang yang Catherine bayar ke Marty untuk bisa mendapatkan dokumen pribadi miliknya. Catherine berkata bahwa dia tidak tahu apa yang Nick bicarakan. Catherine malah mengira bahwa Nick lah yang telah membunuh Marty. Nick menyuruh Catherine untuk jangan memanggilnya si penembak. Maka dari itu sekarang Catherine akan memanggil Nick dengan sebutan Nikki. Dan ternyata dulu istrinya Nick memanggil Nick dengan sebutan Nikki. Aneh sekali. Bagaimana Catherine tahu kalau dulu Nick dipanggil Nikki oleh istrinya? Nick bertanya apa yang Catherine inginkan darinya. Kenapa Catherine datang ke sini? Catherine memberikan Nick buku novel pertamanya. Catherine menjelaskan bahwa novel tersebut tentang seorang anak laki-laki yang membunuh kedua orang tuanya. Jadi anak laki-laki ini membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Padahal sebenarnya pembunuhan. Kenapa anak laki-laki ini melakukan hal tersebut? Untuk melihat apakah dia bisa lolos. Setelah memberikan novel tersebut, Catherine pamit. Catherine menyuruh Nick untuk jangan pernah membuntutinya lagi. Jika Nick ingin bertemu nanti malam, Catherine berkata bahwa dia akan ada di sebuah klub milik Johnny Boss. Datang partnernya Nick, yaitu Gus. Nick menjelaskan ke Gus bahwa dia akan ikut serta ke dalam permainan Catherine. Karena menurut Nick ini merupakan satu-satunya cara agar dia bisa tahu apakah Catherine benar-benar pelakunya. Malamnya, Nick pergi ke klub milik Johnny Boss. Dia mencari Catherine dan ketemu. Catherine sedang bersama dengan temannya, yaitu Roxy. Dan ya, singkatnya Nick berhasil merebut Catherine dari Roxy. Setelah itu, mereka berdua pindah ke sebuah kamar mewah dan tidur bersama. Nick sempat diikat kedua tangannya dengan menggunakan kain putih. Tetapi beda dengan Johnny Boss, Nick tidak ditusuk. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah pembunuh Johnny Boss benar-benar Catherine atau bukan? If you don't leave her alone, I'll kill you. Setelah tidur bersama, Nick sempat bangun di tengah malam lalu dia pergi ke wastafel untuk mencuci muka. Tiba-tiba datang Roxy. Roxy menyuruh Nick untuk menjauh dari Catherine karena katanya Catherine merupakan miliknya. Jika Nick tidak menjauh dari Catherine, Roxy mengancam untuk membunuhnya. Nick tidak takut diancam. Nick tidak akan menjauh dari Catherine begitu saja. Jadi bisa dikatakan Nick tidak peduli dengan ancaman Roxy. Dia akan terus melanjutkan permainan yang sudah dia masuki ini. Nick bangun dan dia langsung pergi ke rumah Catherine. Di sana ada Roxy. Nick menjelaskan ke Catherine bahwa terlihat kalau Roxy tidak senang kalau dia dengan Catherine berpacaran. Catherine berkata itu tidak masalah, soalnya Roxy sering sekali melihat Catherine menyukai banyak pria. Nick dan Catherine turun ke pesisir pantai sambil ngobrol sana-sini. Catherine berkata ke Nick, lebih baik Nick tidak memainkan permainan ini. Nick berkata kenapa tidak, beginilah cara dia menangkap siapa pembunuhnya. Catherine berkata bahwa jika Nick memainkan permainan ini, yang ada Nick malah akan jatuh cinta dengannya. Nick berkata bahwa dia sudah jatuh cinta dengan Catherine dan cepat atau lambat, Nick akan mengetahui kebenarannya. Mendengar kalau Nick jatuh cinta dengannya, ekspresi Catherine mulai berubah. Yang tadinya ramah senyum berubah menjadi kekhawatiran. But this is how I'll catch my killer. I'm in love with you already. God damn you, I won! Nick pergi bertemu dengan Gus. Nick menjelaskan bahwa dia berhasil meniduri Catherine. Gus benar-benar marah dan tidak menyangka kenapa Nick melakukan itu. Padahal Catherine merupakan tersangka pertama. Bagaimana jika malah Nick yang mati? Bagaimana jika ketika meniduri Catherine,
Nick ditikam berkali-kali sampai meninggal dengan menggunakan alat pemecah es. Gus sangat khawatir terhadap temannya. Nick menjelaskan bahwa dia tidak takut dengan Catherine. Tidak tahu kenapa, walaupun mungkin saja Catherine pelakunya, Nick tidak takut. Gus mendapat informasi baru. Jadi setelah dilacak di dalam deposit box milik Marty terdapat uang sebesar $50.000. 3 bulan yang lalu, uang tersebut diambil oleh Marty, tetapi setelah itu, deposit boxnya tidak pernah digunakan lagi. Berarti benar, ada seseorang yang membayar Marty dengan imbalan dokumen pribadi milik Nick. Tetapi aneh, menurut Nick bukan Catherine yang membayar Marty. Soalnya 3 bulan yang lalu, Catherine tidak mengenal Nick. Setelah makan bersama, Nick dan Gus pulang. Ketika Nick pergi ke mobilnya, tiba-tiba ada sebuah mobil mencoba untuk menabrak Nick. Untungnya tabrakan tersebut tidak berhasil membuat Nick tumbang. Setelahnya Nick berhasil menghindar. Nick masuk ke mobilnya, lalu setelah itu dia mengejar orang yang telah menabraknya. Jika dilihat mobil tersebut itu mirip dengan mobil yang biasa dipakai oleh Catherine. Karena kejar-kejaran yang begitu cepat, mobil tersebut jatuh ke jurang. Ketika Nick pergi ke bawah dan mengecek siapa yang mengemudinya, ternyata itu adalah Roxy, teman wanitanya Catherine. That's all I know. You didn't tell me to stay away from the car! Said I want you with Dr. Garner. Psychiatric evaluation. Jadi ancaman Roxy tidak main-main. Dia benar-benar akan membunuh Nick jika Nick tidak menjauh dari Catherine. Karena kejadian ini, Roxy meninggal dunia. Melihat kejadian ini tentu Letnan Walker benar-benar marah. Kenapa marah? Karena setelah diselidiki, mobil yang dipakai Roxy itu milik seseorang bernama Catherine. Sudah dibilang, lupakan Catherine tetapi masih saja Nick berhubungan dengan Catherine. Internal Affairs datang untuk mengecek evaluasi kejiwaan Nick. Untuk mengetahui apakah Nick masih memiliki masalah emosi. Nick kesal karena hal ini soal kematian Marty. Secara tidak langsung, Nick dicurigai telah membunuh Marty. Maka dari itu, bukannya bekerja sama, Nick malah memaki-maki mereka semua. Tentu melihat tingkah Nick, Garner benar-benar marah. Garner mengira tingkah laku Nick seperti ini karena Nick telah berhubungan dengan Catherine. Catherine telah berhasil memanipulasi Nick. Nick pergi ke rumah dan dia melihat kalau Catherine sedang menangis sepanjang hari karena Roxy, teman wanitanya, telah meninggal. Catherine menjelaskan bahwa dia tidak menyuruh Roxy untuk membunuh Nick. Itu semua murni perilaku Roxy. Nick percaya. Lalu mereka berdua tidur bersama. Setelah tidur, Catherine bercerita bahwa dulu dia pernah bertemu dengan seorang wanita saat di universitas. Catherine tidur dengan wanita itu sekali. Lama-lama semakin aneh. Wanita itu membuntuti Catherine kemana-mana. Mengambil foto tanpa izin dari jauh. Mengubah rambutnya seperti Catherine. Meniru busananya seperti Catherine. Dan hal-hal aneh lainnya. Catherine berkata bahwa wanita itu bernama Lisa Oberman. Nick tidak menyangka baru kali ini dia mendengar Catherine bercerita tentang masa lalunya. Setelah diselidiki, waktu berumur 16 tahun, Roxy pernah membunuh 2 anak kecil dengan menggunakan pisau cukur milik ayahnya. Motifnya apa? Roxy berkata bahwa dia tidak tahu. Dia melakukannya karena semacam dorongan hati. Tentu hal ini membuat Gus khawatir. Kenapa Catherine berteman dengan para psikopat? Hazel Dopkins yang kita tahu pernah membunuh seluruh keluarganya. Dan sekarang Roxy yang pernah membunuh 2 anak kecil di umur 16 tahun dengan menggunakan pisau cukur ayahnya. Nick berkata ke Gus bahwa dia tidak yakin kalau Catherine merupakan pelakunya. Tentu di sini Gus tidak menyangka. Gus mengira Nick berkata seperti itu karena pengaruh vagina dari Catherine. Karena Nick sudah meniduri Catherine jadi otaknya sekarang tergoreng. Nick pergi ke Universitas Berkeley untuk mencari tahu siapa itu Lisa Oberman. Orang yang diceritakan oleh Catherine semalam. Ketika dicek di data komputer, tidak ada satupun orang yang bernama Lisa Oberman yang pernah berkuliah di universitas ini. Tentu ini membuat Nick marah.
Jika tidak ada nama Lisa Oberman, berarti Catherine berbohong dong. Nick bertemu dengan Catherine. Terlihat Catherine ingin pergi bersama dengan Hazel Dopkins. Hazel Dopkins berkata, You're the shooter, aren't you? bagaimana Hazel Dopkins tahu kalau sebutan Nick itu si penembak? Siapa lagi yang beritahu kalau bukan Catherine? Ketika ingin masuk ke dalam mobil, Nick mencegah Catherine. Nick berkata bahwa tidak ada yang namanya Lisa Oberman. Tentu karena dicegah, Catherine agak marah. Lagian juga Catherine berkata bahwa nama yang dia sebut semalam bukan Lisa Oberman, melainkan Lisa Oberman. Dan ya, setelah dicek kembali, terdapat seorang wanita yang pernah kuliah di Universitas Berkeley bernama Lisa Oberman. Dan setelah dicek plat nomor Lisa Oberman di komputer polisi, yang keluar merupakan Elizabeth Garner, dokter psikologinya Nick. Jadi Lisa Oberman mengganti namanya dengan Elizabeth Garner. Dan jika dilihat dari kartu SIM-nya Garner di tahun 1983 di masa kuliah, ya penampilannya seperti Catherine. Nick bertanya apa yang Garner tahu tentang Catherine. Di sini kebalikannya, Garner berkata bahwa dia pernah tidur sekali dengan Catherine di masa kuliah. Masih anak-anak dan itu hanya coba-coba. Setelah itu entah kenapa Garner berkata kalau Catherine suka mengubah rambutnya sepertinya, mengenakan pakaian yang sama dengannya. Itu benar-benar menakuti Garner. Jadi di sini Garner berkata bahwa dulu Catherine menirunya. Jadi mana yang benar? Catherine meniru Garner atau Garner meniru Catherine? Nick mulai bingung. Nick bertanya, lalu kenapa Garner mengubah namanya? Garner menjelaskan karena dia sudah menikah dan suaminya selalu memanggilnya Beth. Jadi dia mengganti namanya menjadi Elizabeth Garner. Sekarang Garner sudah cerai dan dia sendiri. Nick kembali ke apartemennya dan ya, di sana ada Catherine. Catherine bertanya apakah Nick sudah bertemu dengan Lisa Oberman. Di situ Nick hanya bisa tertawa. Nick berkata bahwa Lisa Oberman mengatakan sebaliknya. Catherine yang menirunya, bukan dia yang meniru Catherine. Catherine tidak menyangka kalau Nick percaya dengan Lisa Oberman. Catherine bercerita bahwa dulu dia pernah mendatangi polisi kampus dan membuat laporan tentang Lisa Oberman. Karena tidak menyangka kalau Nick masih berpikir kalau Catherine merupakan pembunuhnya, Catherine pergi dari sana dengan rasa kecewa. Nick pergi ke kantor kepolisian kampus Berkeley dan ia pernah ada laporan tentang Lisa Oberman. Laporan tentang pembunuhan. Tetapi laporan tersebut sudah diambil oleh seseorang bernama Marty. Jadi bisa saja Marty tahu tentang laporan Lisa Oberman. Karena itu, Garner membunuhnya supaya tidak ada orang yang tahu tentang laporan tersebut. Setelah membunuh Marty, Garner mengambil laporannya lalu membakarnya. Menurut Nick, Garner yang membunuh Johnny Bosch. Untuk apa? Ya untuk menjebak Catherine supaya polisi mengira bahwa Catherine pelakunya. Di sini argumen panas mulai dimulai. Menurut Gus, Catherine pelakunya, sedangkan menurut Nick, Garner pelakunya. Menurut Gus, Nick membela Catherine karena Nick sudah Catherine sehingga pikirannya teracuni. Nick kembali ke apartemennya dan ya di sana sudah ada Catherine menunggu. Mereka berdua pun tidur bersama. Setelah itu mereka berdua ngobrol. Nick mempunyai saran untuk novel baru milik Catherine. Lebih baik mungkin di akhir novel tersebut si detektif tidak mati. Si detektif jatuh cinta kepada wanita yang salah tetapi dia tidak mati. Terus apa yang terjadi kepada si detektif? Nick berkata, lebih baik si detektif dengan si wanita bersetubuh bagaikan cerpelai, tumbuh menjadi tikus besar, lalu hidup bahagia selamanya. Catherine mulai memikirkan hal tersebut. Catherine berkata bahwa dengan ending seperti itu, novel tidak akan laris. Menurut Catherine, seseorang harus mati karena memang selalu begitu. Besoknya Nick pergi ke rumah sakit Salinas. Nick pergi ke sana untuk bertemu dengan suaminya Garner. Tetapi ternyata suaminya Garner sudah meninggal 5-6 tahun yang lalu. Meninggal karena apa?
ditembak oleh seseorang. Nick bertanya ke petugas bagaimana suaminya Garner meninggal. Petugas menjelaskan, jadi suaminya Garner pulang jalan kaki usai bekerja. Tempat tinggalnya hanya beberapa blok dari klinik. Tiba-tiba ada seseorang lewat menggunakan mobil, lalu menembaknya. Pistol yang digunakan yaitu revolver berkaliber 38. Petugas menjelaskan, jadi dulu pernah ada orang yang bertanya sama, bagaimana suaminya Garner meninggal, dan siapa orang itu? Tidak lain tidak bukan adalah Marty. Jadi ya sudah lebih jelas, bisa saja motif Garner membunuh Marty karena Marty tahu kalau Garner pernah terlibat dalam sebuah pembunuhan. Nick pergi bertemu dengan Catherine. Terlihat Catherine berbeda dari biasanya. Biasanya melihat Nick senang, sekarang terlihat tidak. Kenapa? Soalnya buku novelnya sudah hampir selesai dan di akhir si detektif meninggal karena dibunuh oleh wanita yang dia cintai. Catherine memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Nick. Tentu ini membuat Nick sakit hati. Nick sudah jatuh cinta dengan Catherine dan sekarang Catherine mengucapkan selamat tinggal. Nick sakit hati tetapi mau tidak mau dia harus lanjut bekerja. I finished my book. Yeah? Bye, Nick. Your character's dead. What is this, some kind of joke? Here's something else. Gus katanya mendapat telepon dari teman kamarnya Catherine di tahun pertama di masa kuliah. Tanpa mikir lagi, Nick dan Gus pergi ke Oakland, tempat di mana sekarang teman kamarnya Catherine berada. Mereka ke sana untuk menginterogasi teman kamarnya Catherine. Bagaimana perilaku Catherine sewaktu dulu? Apa yang dia tahu tentang Catherine dan Lisa Hoberman? Di telepon, teman kamarnya Catherine berkata kalau Lisa Hoberman itu pernah satu kamar dengan psikiaternya Johnny Bosch. Berarti bisa saja Garner pelakunya. Garner mengenal Johnny Bosch dari psikiaternya Johnny Bosch karena kan pernah satu kamar. Mereka sampai dan Gus menyuruh Nick untuk tunggu di mobil. Gus kasihan karena terlihat Nick sedang tidak semangat. Gus pergi ke atas untuk bertemu dengan teman sekamarnya Catherine. Ketika Gus sedang menuju ke atas, Nick tersadar bahwa gedung tersebut sangat amat kosong. Nick langsung mengejar Gus dan ya, Gus sudah ditikam berkali-kali dengan menggunakan alat pemecah es. Nick sangat kesal karena teman sejati dia sudah dibunuh. Freeze! Hand in your pocket! Take him out! Tiba-tiba datang Dr. Garner. Garner berkata bahwa dia disuruh Gus untuk pergi ke sini. Disitulah Nick langsung menodongkan senjatanya ke Garner. Nick menyuruh Garner untuk diam di tempat. Tetapi terlihat Garner tidak diam. Dia maju sedikit demi sedikit sementara tangannya berada di kantong. Dan karena itu, mau tidak mau, Nick menembak Garner. Sebelum mati, Garner berkata bahwa dia mencintai Nick. Setelah dicek kantongnya ternyata itu hanyalah kunci apartemen milik Nick. Jadi Garner mempunyai duplikat kunci apartemen milik Nick. Polisi datang dan setelah digeledah gedungnya terdapat sebuah wig, jaket polisi, dan alat pemecah es. Setelah dicek kamar milik Garner terdapat pistol, revolver berkaliber 38. Jadi berdasarkan bukti, Garner pelakunya. Dia menyamar dengan menggunakan wig dan memakai jaket polisi. Lalu setelah itu membunuh Gus. Bukan cuma ditemukan pistol berkaliber 38. Di laci milik Garner, polisi menemukan 2 buku novel milik Catherine dan semua info tentang Catherine. Jadi ya, terlihat Garner sangat obses dengan Catherine. Bahkan ada foto di mana di masa kuliah, bukannya menghadap ke kamera, Garner malah menoleh melihat Catherine. Polisi menetapkan Garner sebagai pelakunya. Setelah dicek teman sekamarnya Catherine di masa kuliah dulu, sekarang sudah meninggal karena leukemia. Jadi bisa saja yang menelepon Gus bukan teman sekamarnya Catherine, melainkan Garner. Terus setelah dicek balistik,
pistol yang ditemukan di kamar milik Garner itu sama dengan pistol yang digunakan untuk menembak Marty. Terus berdasarkan informasi dari psikiaternya Johnny Bosch, setahun yang lalu dia sempat melihat kalau Johnny Bosch dengan Garner sempat melakukan pesta bersama. Jadi pokoknya semua bukti dan informasi itu mengarah ke Garner. Nick kembali ke apartemennya dan ya di sana ada Catherine menunggu. Catherine berkata bahwa dia sudah kehilangan semua orang. Sekarang dia tidak mau kehilangan Nick. Dan ya mereka tidur bersama. Setelah itu Catherine bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nick berkata, bersetubuh bagaikan cerpelai, tumbuh jadi tikus besar, lalu hidup bahagia selamanya. Catherine mau dan terdapat plot twist. Di bawah kasur di tempat mereka berdua tidur, terdapat alat pemecah es. Bertanda selama ini pelakunya adalah Catherine. Selanjutnya bisa kalian interpretasikan sendiri endingnya seperti apa. What do we do now, Nick? Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.